Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, jadi adik-adik perkenalkan dulu, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, ibu salah satu guru bimbingan konseling di sekolah kita. Mungkin ada adik-adik yang belum tahu nama ibu Konco Salsabila. Nah, ibu juga pengen tahu nih kalian, nama-nama kalian. Nah, mulai aja boleh dari kanan ibu. Silakan. Baik, nama saya Putri. Saya dari kelas 10 IPS 2. Ya, baik Putri. Selanjutnya. Baik, nama saya Maulidia Putri. Saya dari kelas IPS 3. Baik, nama saya Siti Rama. Saya dari IPA 1. Baik Bu, perkenalkan nama saya Intan Mulia. Saya dari 10 IPS 1. Baik, jadi ini ada Putri, Lydia, Siti, dan Intan ya. Ini kelasnya bervariasi sekali ya. Jadi sebelum kita mulai konseling di sini, apakah adik-adik tahu apa tujuan kita ada di dalam ruangan ini? Belum. Baik, Ibu akan menjelaskan. Sebelumnya, apakah posisinya sudah nyaman? Sudah. Tapi kalau mau dirubah boleh juga senyaman kalian ya, jangan tegang atau kaku. Baik, langsung saja di sini Ibu akan bilang tujuan kita. Nah, di sini kita akan menyelenggarakan yang namanya konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini bertujuan untuk membina kalian, mengutarakan apapun kendala atau masalah yang ada dalam diri kalian dalam memimpin kelompok. Nah, jadi di sini adik-adik tidak perlu kaku atau ragu karena teman-teman sekalian ini pasti akan membantu. Jadi kita sama-sama berbaur ya di sini ya. Jangan tegang, jangan kaku, jangan takut. Nah, Ibu juga akan menjelaskan bahwa dalam konseling kelompok ini ada yang namanya asas. Jadi adik-adik itu nggak perlu takut kalau rahasia atau curahan adik-adik ini bakal tersebar keluar karena yang ada namanya asas kerahasiaan. Nah, di mana asas ini akan menjaga asas dalam konseling ini akan menjaga rahasia adik-adik. Jadi permasalahan adik-adik ini cukup ada di dalam ruangan ini, setelah keluar beres semuanya. Tidak ada perlu diingat atau dibicarakan lagi ya. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Jadi sebelum Ibu lanjut, sebenarnya adik-adik di sini datang ke konseling ini apakah atas dasar diri sendiri atau gimana? Dari Putri dulu. Dari diri dulu. Baik Putri. Selanjutnya Dari diri sendiri. Siti. Tadi ikut Ibu, tapi sekarang udah Bagus Putri. Intan. kita juga gitu Bu, ikut Putri pertama. Tapi Ya. sekarang udah nyaman sih Bu. Apakah Putri yang jadi motivasi kalian berarti ya? Iya Bu. Bagus sekali adik-adik. Jadi selesai perkenalan kita, penjelasan Ibu juga. Action. Baik, nah sebelum konseling ini berlanjut, jadi ada namanya kontra-kontra. Nah, di sini Ibu akan menanyakan kesepakatan adik-adik. Tidak ada pemaksaan ataupun tuntutan dari Ibu. Jadi sepakat adik-adik berapa lama kita bisa melakukan konseling ini. Bu, kalau saya 30 menit aja. Baik, kita. Saya setuju sama saya juga setuju. Baik, berarti atas kesepakatan kita semua, kita akan melakukan konseling selama 30 menit ya. Nah, biar adik-adik makin semangat karena mungkin adik-adik baru siap belajar matematika tadi mungkin ya. Jadi kan kepala berat, Ibu akan membuat game. Nah, game ini game simple aja yang bikin adik-adik makin semangat gitu. Nah, gamenya ini adalah game yang sangat simple, pasti adik bisa. Tapi ini juga dapat melatih konsentrasi adik-adik. Nah, namanya adalah ini spidol dari siapa. Nah, Ibu akan kasih instruksi contoh ya. Adik-adik perhatikan. Ibu kasih spidol ini kepada Putri. Nah, Putri bilang kepada ini, saya menerima spidol dari Ibu dan saya berikan kepada Lydia. Nanti Lydia lanjut sampai ke Intan kasih ke Ibu. Ibu mengerti? Ibu, itu Bu, kalau ada yang kalah gimana Bu? Kalau ada yang kalah, kita suruh bernyanyi mungkin? Boleh. Ini untuk mati semangat. Karena kan ini udah jam 12 siang ya. Jadi supaya adik-adik makin semangat, Ibu pengen lihat nih suara bagus adik-adik, tolong tunjukin. Tapi adik-adik juga harus benar main game ini ya. Baik, kita langsung mulai saja. Ini spidol Ibu berikan kepada Putri. Saya menerima spidol dari Ibu dan saya serahkan kepada Putri. Saya menerima spidol ini dari Putri. Saya serahkan kepada Siti. Baik, saya terima spidol ini dari Maulidia Rami. Saya berikan kepada Intan. Baik, saya terima spidol ini dari Siti Rama. Saya berikan kepada Ibu. Baik, nah jadi tujuan game ini sebenarnya supaya kalian saling mengenal sebenarnya. Jadi kan kalian udah ingat nih sama teman-teman.
kelas kan, jadi tetap harus ingat. Oke. Baik, nah langsung saja nih, kalian nggak perlu berlama-lama lagi. Atau ada yang mau nyanyi mungkin? Yang mungkin suaranya bagus, Intan mungkin? Enggak, Bu. Intan dia sering nyanyi biasa ibu dengar di kantinnya. Enggak, Bu. Siti? Enggak, Bu. Ya, Putri, oh tidak ada yang mau. Oke, ibu nggak akan maksa, langsung saja kita masuk ke tahap inti ya. Nah, di sini ibu akan mengambil satu subjudul untuk yang kita bahas ke sini. Dan subjudul ini yang pastinya yang sedang adik-adik permasalahkan. Nah, di sini ada yang namanya kecemasan berlebih atau panic attack. Nah, ada yang tahu mungkin adik-adik apa itu panic attack atau kecemasan berlebih? Baik, Siti. Kecemasan yang berlarut-larut. Ya, benar sekali. Apakah pendapat adik ada? Kecemasan itu kan membuat dia merasa susah dengan sesuatu hal. Mungkin kalau misalnya berlebih itu setiap orang kan punya kecemasan sendiri. Mungkin kecemasan yang berlebihnya itu sudah terlalu berat untuk Iya, benar sekali ya. Jadi kecemasan berlebih itu adalah keadaan di mana kita terlalu cemas kepada hal masa depan dalam keadaan berlarut-larut. Nah, di sini sebenarnya ibu kenapa mengambil topik ini, karena topik ini adalah bagian topik yang sangat umum. Pastinya adik-adik merasakannya. Nah, di sini siapa yang memiliki kecemasan berlebih atau dalam kondisi-kondisi tertentu paniknya attack, paniknya meningkat? Ayo siapa? saya Baik, Intan. misalnya saya keluar dulu. Saya udah izin sama mama, tapi orang tua lain belum minta izin. Ya, saya sudah minta izin sama mama. Saya rasa nggak perlu bilang lagi sama keluarga lain. Jadi ketika saya pergi sampai saya pulang, tiba-tiba saya muncul di pikiran saya bahwa saya cemas tuh kalau pulang ke rumah nanti apakah pulang terlambat atau bareng kawan laki-laki, nanti orang-orang rumah bakal marah sama saya. Itu saya sangat berpikiran itu, Bu. Sampai saya bisa pikiran itu sampai bentaran itu, Bu. Tangan dingin, kaki dingin gitu. Oh, baik. Jadi Intan mengalami kecemasan ketika keluar bersama teman gitu ya. Apakah adik-adik yang lain merasakan hal yang sama kayak Intan atau berbeda tapi jenisnya sama? Ya, Bu. Silakan Yang Febri. kita juga sama dengan Intan, terutama kalau lagi pulang malam tuh. Jadi kan kita keluarnya sama kawan perempuan, terus juga kita perginya tuh bukan di luar ataupun maksudnya kita di dalam ruangan, bukan di luar. Jadi kan insya Allah nggak apa-apa, bukan cuman orang tua kan nggak kepikirannya, mungkin dia beranggapan bahwa anaknya tuh keluyuran padahal sebenarnya kita punya satu ruangan aja cuma untuk meja. Dan nanti kalau udah jam 9 itu saya panik, seperti yang dikatakan Intan, panik jika belum tidak pulang atau mengabari kalau misalnya ini belum pulang karena lagi ada kegiatan atau apa gitu. Jadi saya panik kalau nggak ngasih kabar dan kalau pulang itu telat atau harus malam. Oh, baik. Nah, jadi ibu mau nanya dulu sama Intan dan Putri, karena kan masalahnya ini sama ya. Apakah memang Putri dan Intan sudah pernah kena marah atau memang cuma asumsi aja? Sering, Bu. Intan sering, karena kan terutama paman Intan dekat sama keluarga ayah, jadi Intan tinggal sama keluarga ayah. Paman Intan itu nggak suka kalau saya atau ada lainnya keluar gitu. Padahal kita keluarnya untuk belajar gitu, Bu, belajar kelompok. Tapi dalam keluarga kami nggak mengenal gitu, Bu. Nanti apalagi kan tetangga mulutnya ini ya kamu kan, nanti udah dikasih pengaruh inilah, dibilang ini si Intan tuh tingginya sama cowok ini, padahal kita nggak gitu. Oh, baik. Putri sudah pernah kena marah? Kalau kena marah Putri belum, Bu, cuman karena ada contoh lainnya kan seperti sebelumnya kan di kampus itu bukan ada yang tiga, ada juga kakak dan saudara lain. Jadi yang saudara yang lain ini pulang malam, jadi contohnya kita tidak contoh dari saudara yang lain. Jadi kan takut kalau misalnya pulangnya telat. Baik, ibu mengerti apa yang Intan dan Putri rasakan. Dari Lydia sendiri gimana nih? Dia mungkin sering cemas saat presentasi, jadi sering
kalian, menghindari hal-hal yang kalau pulang tuh nggak usah ketemu orang tua, diam-diam biar nggak ketahuan, dan ini dia kalau bisa nggak usah presentasi. Nah sebenarnya hal-hal tersebut tuh yang bikin kita kayak panik. Nah sebenarnya jangan kita hindari, tapi ubahlah pikiran kita. Atau nah jadi sebelum lanjut lagi, ibu pengen tahu dari satu-satu kalian solusi untuk diri kalian sendiri nih, gimana supaya kalian nggak mengalami panic attack. Dari Putri sendiri untuk solusi untuk solusi dari permasalahan Putri. Jadi kan permasalahan Putri karena cemas berkurang berat, mungkin kalau solusinya sendiri kalau mau pergi tuh ngomong ibu sama orang tua perginya kemana gitu. Jadi orang tua tuh tahu, oh rupanya anaknya ini perginya jadi ini kegiatannya ini. Jadi sebelum pergi sama kawan itu harus jelas, lebih jelas mau pergi sama siapa, keluarnya kemana, kegiatannya apa, sampai jam berapa. Jadi udah buat batasan waktu sama orang tua nih, jam 9 harus pulang ya. Jadi orang tua tuh nggak merasa khawatir, dan kita juga kalau misalnya menyalahi aturan nggak panik lagi atau cemas lagi gitu. Terus selanjutnya kalau misalnya kita udah di tempatnya tuh udah maksudnya udah keluar sama kawan, terus kita pulang, kan kita nggak tahu di jalan tiba-tiba ada kempes atau apa, itu bisa hubungi orang tua terlebih dahulu. Maksudnya komunikasi sama orang tua itu tetap terjaga. Bagus sekali ya solusinya, jangan lupa diterapkan ya. Baik Lydia, gimana solusinya? Jadi solusi dari dia mungkin masalah tadi buku bisa presentasi, mungkin lebih dilatih lagi di rumah biar kita sering. Bagus sekali Siti. Kalau menurut saya kan tadi saya cuma bilang sama ibu saya pergi sama teman, nggak saya bilang saya perginya kemana. Jadi mungkin menurut saya harus bilang saya mau kesini sama kawannya ini supaya pas nanti dapat telepon, jadi saya nggak terlalu cemas lagi. Bagus sekali Siti. Nah bagaimana? Kita setuju sama pendapat Putri sih Bu. Sebelum kita pergi tuh kita bilang dulu sama orang tua kalau kita tuh mau pergi, alasannya tujuan kita tuh untuk melakukan. Terus ada beberapa kita bilang juga Bu, ada kawan-kawan juga yang ikut, ada cowok juga. Jadi atur waktu juga, bilang perjanjian jam berapa pulang. Jadi ibu kita tuh nggak cemas kan, jadi kita nggak boleh melewati batas waktu yang kita sepakati di rumah sebelum kita pergi. Walaupun kita telat pulang misalnya itu, kita udah telepon dulu orang tua kita gitu. Ya, Jadi nanti nggak ada problem lagi kan, walaupun dibilang sama tetangga tuh mama kita percaya sama kita karena kita udah jujur. bagus sekali ya. Nah sebenarnya kan manusia itu diverse banget dengan yang namanya kecemasan. Jadi kecemasannya itu beda-beda, tapi dia memiliki kesamaan yang sama. Nah yang kita bahas ini adalah kecemasan yang berlebih atau panic attack. Nah itu udah masuk kategori yang berbahaya. Nah cemas itu sebenarnya hal wajar ketika kita mencemaskan hal-hal sesuatu yang masih dalam konteksnya. Nah ketika udah attack, udah berlebih, nah itu jadi hal yang berbahaya. Jadi untuk adik-adik sendiri udah punya solusi sendiri, pastinya jangan lupa diterapkan ya. Ibu di sini dalam konseling ini membantu adik-adik supaya adik-adik itu berani maksudnya apply, berani lagi solusi adik-adik itu diterapkan. Jadi ibu membantu mendorong adik-adik semua. Baik adik-adik sekalian, bagus sekali tadi solusi dan jawabannya sangat-sangat luar biasa ya, ibu sangat mensupport. Nah selanjutnya dari adik-adik apakah ada yang ingin bertanya atau mau menambahkan nih biar kita bisa mengembangkan wawasan kita? Dan Putri mungkin baik. Nah ibu di sini akan memperbanyak menjelaskan, mungkin adik-adik masih belum paham gitu bagaimana kecemasan. Nah kita tuh harus aware gitu sama namanya kecemasan berlebih gitu kan, karena ini udah tahap berlebih, udah pasti yang akan mengobatinya tuh bukan hal-hal kecil, yang cara mengobatinya itu udah pasti guru bimbingan konseling sendiri. Nah adik-adik di sini bisa memakai ibu atau memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh sekolah, yaitu guru bimbingan konseling, untuk adik-adik supaya bisa menetralkan namanya kecemasan berlebih tersebut. Nah sebelum kita lanjut, di sini ibu bakal menjelaskan yang namanya ciri-ciri kecemasan. Nah adik-adik sendiri apakah ada yang tahu apa ciri-cirinya? Ada Bu. Silahkan Putri. Kalau berdasarkan pengalaman kan ciri-ciri yang paling sering disebutkan pakai gejala dari tangan dingin, gemeteran, terus keluar keringat yang berlebih. Ya baik Lydia mungkin. Sama kayak dibilang tadi. Oke.
punya ciri-ciri tersebut, adik-adik nggak perlu diamin lagi. Jadi langsung saja temui guru bimbingan konseling, atau adik bisa juga searching bagaimana cara menetralkan yang namanya kecemasan tingkat tinggi atau panic attack, kecemasan berlebih. Nah, apakah adik-adik paham dengan apa yang ibu sampaikan? Paham. Mungkin adik-adik ada yang ingin ditanyakan untuk memperjelas? Boleh, silahkan. Ya, bagus ya. Video tadi kan ada yang bilang ada cara menetralkan kecemasan yang berlebihan. Itu kalau menurut ibu gimana? Coba sih ya. Jadi sebelum ibu jawab nih, ibu pengen tahu jawaban dari teman-teman supaya menambah wawasan dari Putri. Bagaimana caranya menetralkan atau mengurangi kecemasan berlebih? Kalau menurut Putri itu tergantung dengan permasalahan yang kita hadapi. Permasalahan kita tadi kan mengenai kecemasan berat. Tentu disesuaikan kayak tadi solusi yang kita bilang juga kita kayak komunikasi sama orang tua diperlancar. Terus pokoknya segala sesuatu yang kita lakukan itu sesuai dengan kondisi permasalahan yang kita alami. Kalau kita ada diam mengenai presentasi, mungkin kedepannya kita lebih mempelajari materi yang akan kita presentasikan. Baik, bagus sekali Putri. Kalau dari Siti, Kalau dari Siti, misalnya kayak Lydia Rahmi tadi mau presentasi itu pas mau maju itu relaksin diri sendiri dulu, tarik nafas, atau jangan berpikir negatif dulu Bu. Jadi relaksin berganti. Intan, Ya Bu, saya setuju dengan pendapat itu. Terus kalau misalnya kayak misalnya pengetahuan dia itu kan cemas pas presentasi ya, itu ya kembali lagi Bu, terus belajar dulu sebelum kita tampil. Terus cari di Google apa aja pelajaran yang akan kita pelajari. Terus pede, ya itu. baik, bagus sekali ya jawaban dari teman-teman. Apakah dia dapat mengerti? Nah, kalau dari ibu sendiri, cara yang sering ibu terapin ketika untuk menetralkan kecemasan saat presentasi adalah ibu, Lydia bisa ini kan ada jempol, bisa ditekan jempol ini. Nah, untuk tekanan yang di sini itu membuat kita tuh mengalihkan rasa takutnya ke tangan kita. Nah, kalau ibu pelajari bagi ke ibu. Nah, ibu juga lakuin kayak gitu, walaupun kadang-kadang ibu lupa. Nah, Itu kalau tekan diri tadi itu bukannya untuk oh ya, tidak. Tekannya ini bukan untuk kita menyakiti ya, tapi untuk menghilangkan ketakutan di sana. Fokus ketakutan kita beralih ke sini. Ditekannya ini biasa aja nih. Nah, sampai sini, jangan sampai melukai ya. Nah, itu udah self harm, berbahaya. Nah, yang kedua yang bisa dilakuin adalah membayangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang enak. Nah, ketika kita tidak bisa fokus saat presentasi, bayangkan hal-hal yang membuat kita menyenangkan. Bayangkan di depan kita misalnya di situ orang dewasa, bayangkan bahwa mereka adalah anak-anak TK. Nah, jadi kita bisa leluasa gitu. Atau bisa juga ketika mungkin dalam kondisi lain untuk menetralkan kecemasan berlebih itu kalian bisa tiup ini. Balik mungkin karena lagi takut mau baca puisi atau ikut lomba apa kan bisa tiup ini. Nah, ini juga menetralkan rasa takut atau kecemasan kita. Nah, itu bisa kalian terapin ya. Atau kalian bisa juga melakukan hal-hal yang lain yang menurut kalian memang, karena kan setiap orang tuh beda-beda ya cara menetralkannya. Nah, mana yang enak, mana yang cocok, itu yang bisa kalian lakuin. berarti itu kayak dari pengalihan dari rasa takut. Iya benar, itu yang maksud ibu ya. Jadi carilah pengalihan dari rasa takut tersebut. Jadi kita nggak fokus monoton di hal yang kita takuti, tapi ada hal yang lain. Nah, apakah Lydia bisa mengerti? Sudah Bu. Baik, ibu suka ya sama kalian karena kalian aktif juga walaupun ini udah jam siang tapi tetap semangat. Nah, mungkin adik-adik udah bosan atau apa. Nah, ibu sebelum ibu akhiri, ibu pengen tahu kesimpulan dari kita melakukan konseling ini dari Putri dulu. Dari kita masuk kecemasan. Ya. Kecemasan itu hal yang wajar. Jadi setiap orang tuh ngerasain kecemasannya sendiri. Cuman seperti materi hari ini tentang kecemasan yang berlebihan. Mungkin kecemasan berlebihan itu kan diawali dengan kecemasan yang biasa aja kan Bu. Jadi kita sebelum itu mencapai hal yang berlebihan, sebenarnya waktu kecemasan itu masih tahap wajar, kita tuh udah bisa mengatasinya. Jadi sebelum itu jadi panic attack ya, kita bisa
tahu ternyata kecemasan itu berdampak buruk pada diri kita, yaitu nggak boleh terus-menerus kita memelihara kan, apalagi sampai kecemasan tinggi itu panic attack tubuh itu bukan hal yang wajar kan. Dan dalam kegiatan ini Intan senang karena kita bisa dapat kawan baru seperti Putri, Lydia dan Siti yang mereka nggak terlalu open, nggak terlalu menyapa itu, padahal kan tahu orangnya tapi nggak nyapa. Dan setelah melakukan konseling ini kita udah memperluas pertemanan juga. Iya Bu. Ya, baik sekali adik-adik, bagus sekali jawaban dari adik-adik. Jadi adik-adik di sini jangan takut ya. Nah, kita di sini kan bisa menambah wawasan. Adik-adik tetap harus relax. Nah, inilah yang namanya pentingnya konseling kelompok. Nah, di sini tuh yang bisa ibu lakuin untuk kalian itu memberikan hal-hal yang ibu tahu untuk kalian. Kalian juga nggak perlu takut. Kalian bisa utarakan kepada kita sama-sama. Mungkin hari ini adik-adik masih ada yang ragu mungkin ya. Tapi di pertemuan lain kali ibu harap sekali kalian bisa lebih aktif. Tapi ibu senang partisipasi adik-adik sekalian. Ibu senang kalian juga sangat bagus menyampaikannya. Ibu senang kalian juga paham. Ibu juga berharap kalian bisa mengaplikasikan ilmu yang kalian dapat hari ini di kehidupan kalian. Nah, itulah mengapa kita pentingnya untuk mengatasi kecemasan berlebih atau panic attack. Nah, itulah pentingnya kenapa ibu melakukan konseling dengan tema yang ini. Jadi ini untuk pembelajaran kita sama-sama. Jangan pernah menganggap remeh bahwa kecemasan merupakan hal yang manusiawi, tapi ketika kecemasan tersebut sudah tahap tinggi, itu yang harus diobati. Nah, pada konseling kali ini hanya sekian yang dapat ibu sampaikan. Ibu harap kalian bisa lebih aware terhadap konseling kelompok atau layanan konseling lainnya. Pokoknya kalian jangan pernah punya mindset guru BK itu adalah guru yang menakutkan, tapi jadilah ubahlah mindset bahwa guru BK merupakan teman kalian yang akan membangun kalian, membawa kalian dan membantu kalian. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Nah, ini hanya itu yang dapat ibu berikan kepada kalian. Tapi di luar dari konteks ini kalian bisa japri ibu juga. Ibu akan membantu kalian. Kita bisa sama-sama menjadi teman, sama-sama bisa saling berbaur. Terima kasih untuk adik-adik. Apakah adik-adik senang melakukan konseling? Senang. Jadi lain kali pergunakanlah layanan konseling dengan baik. Manfaatkanlah fasilitas yang telah diberikan sekolah. Karena kalau kalian udah keluar dari sekolah, kalian belum tentu dapat konseling ini lagi. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Baik, sekian yang dapat ibu berikan kepada kalian. Ibu mohon maaf jika ibu ada salah kata. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layanan konseling di atas merupakan layanan konseling kelompok. Nah, sebenarnya untuk mengetahui lebih lanjut apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu merupakan proses pemberian bantuan dari konselor kepada klien untuk mengentaskan masalah atau kendala-kendala yang dialami peserta didik dalam dinamika kelompok. Jadi di sini kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan atau kendala-kendala dalam proses kelompok. Jadi di sini yang berperan bukan cuma hanya konselor, tetapi klien atau peserta didik juga ikut berperan, sama-sama membantu menyelesaikan kendala atau masalah-masalah yang dihadapi. Nah, pendekatan yang digunakannya apa? Di sini menggunakan pendekatan rasional emotif terapi atau RET. Nah, sebenarnya apa itu RET atau rasional emotif terapi? Yaitu perubahan pemikiran yang tidak rasional menjadi rasional, yaitu pemikiran-pemikiran yang tidak baik atau berdampak negatif menjadi pemikiran yang positif atau berdampak baik bagi klien atau peserta didik itu sendiri. Nah, untuk subjudulnya sebenarnya judul dari layanan konseling di atas tadi apa? Nah, layanan konseling di atas tadi menggunakan subjudul yaitu mengatasi kecemasan berlebih pada peserta didik. Nah, kenapa ini digunakan? Karena banyak sekali peserta didik yang merasakan kecemasan. Nah, kecemasannya yang bagaimana? Kecemasan yang sudah berlebih atau kecemasan yang berdampak buruk bagi siswa tersebut. Nah, ini sangat perlu diatasi oleh guru BK.
Maka dari itu saya mengambil subjudul ini untuk membantu peserta didik mengatasi kecemasan berlebihnya. Nah, untuk lebih lanjut, sebenarnya rasa cemas itu apa sih? Nah, rasa cemas itu adalah emosi yang ditandai dengan rasa takut dan kewaspadaan terhadap sesuatu di masa yang akan datang atau yang akan terjadi. Jadi, kecemasan yang memang belum terjadi atau asumsi-asumsi yang melatar belakangi kita sudah berpikiran tentang hal yang belum terjadi tersebut. Nah, sebenarnya rasa cemas ini sering dikaitkan dengan rasa takut karena memang hampir sama, namun sebenarnya berbeda. Lalu sebenarnya apa yang membedakan rasa cemas dengan rasa takut? Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama itu rasa takut. Nah, kalau rasa takut itu sendiri adalah kejadian di mana kita mewaspadai sesuatu yang sedang berlangsung atau sedang terjadi. Misalnya adalah rasa takut ketika kita berada di hutan dan kita takut diterkam oleh harimau. Nah, itu rasa takut yang terjadi secara langsung. Nah, rasa cemas itu bagaimana? Nah, kalau rasa cemas itu merupakan hal yang mungkin terjadi di masa depan atau hal yang mungkin terjadi nanti. Jadi, rasa cemas ini hal yang belum pasti, berbeda dengan rasa takut tadi. Nah, misalnya nih, contohnya adalah siswa mau ujian. Jadi, siswa sudah mencemaskan hal-hal yang akan terjadi dalam pemikirannya. Jadi, misalnya, apakah soal ujiannya saya bisa jawab, atau apakah soalnya nanti sulit, apakah saya bisa menjawab. Jadi asumsi-asumsi yang sebenarnya belum terjadi namun sudah diasumsikan atau sudah di set di kepala gitu. Nah, sebenarnya kecemasan ini hal yang wajar terjadi. Nah, rasa cemas ini sudah berbahaya ketika rasa cemas ini sudah mulai berlebih atau sudah mulai membatasi kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa mengeksplorasi diri kita sendiri karena rasa cemas itu sendiri. Nah, kecemasan ini akan terus terjadi apabila tidak ada yang membantahnya. Maksudnya adalah rasa cemas itu akan melekat di kepala dan akan bertahan karena kita tidak membantahnya. Nah, itu akan menjadi permanen. Maka dari itu akan terjadi yang namanya kecemasan berlebih atau panic attack. Nah, yang berbahayanya itu apa? Nah, yang berbahaya adalah orang yang memiliki rasa cemas tapi lama-lama dia belajar bahwa satu-satunya cara menghilangkan rasa cemas itu adalah menghindari banyak hal. Nah, sebenarnya ini membantu tapi dalam jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Maka dari itu di sini guru bimbingan konseling akan membantu peserta didik untuk menyelesaikan dan membantu mengendalikan kecemasan yang terjadi pada peserta didik tersebut. Nah, ini sangat-sangat perlu pertolongan sebelum menjadi hal yang berkelanjutan. Nah, manusia itu sangat diverse dengan hal yang mereka cemaskan. Jadi, rasa cemas itu bisa datang dari banyak hal. Ada orang yang cemas karena hujan, ada yang cemas karena deg-degan waktu maju ke depan, atau cemas karena akan ada ujian yang akan datang. Nah, jadi di sini sangat perlu diatasi yang namanya kecemasan. Nah, kecemasan itu hal yang wajar, namun ketika kecemasan itu sudah membatasi, sudah tingkat tinggi atau kecemasan berlebih, itu yang akan berbahaya.